bukan sekedar kisah. Jangan bersiul di sini, pamali. Seusai pulang sekolah, Della, Vira, dan Adit berjalan bersama menuju ke rumah Della. Jadi si Safera, Zen, sama Gian bakal nyusul kan? Iya sih, tapi orang mah yakin dah si Gian bakal telat beli juga biasanya. Sampainya di sana, tiba-tiba sudah ada Zean dan Syafera di depan pintu. Di sini katanya mau ngadain ke Dago. Nggak ada di Dago mah, kayaknya studi date seru juga. Lah, berarti kalian masih tanggung jawab sama tugasnya. Si Gian mau telat beli. Heh, nggak boleh kayak gitu. Nanti si Gian telat kenalan. Assalamualaikum everybody. Kan lebih lama. Banyak umur. Gimana wae aja? Oke, karena kalian semua udah ada di sini, aku sudah ikut ke kelompok mau bagi-bagi tugas yang bakal kalian lakukan. Tugas weh. Asli tugas wae terus weh. Libur tahu, cuman aneh aja si gurunya masih ngasih tugas. Berarti waktu orang teh masih loba, nah masih kerja kelompok. Tuh si Del, kenapa gak setelah libur aja ngerjainnya? Justru itu, kita kerjain lebih awal tugasnya biar liburan kita santai. Tapi Daripada ribet, kenapa kita nggak liburan sambil ngerjain tugas saja? Kayak camping gitu. Nih lihat. edan harus gitu euy. Murah di, kayak 25.000. Kayaknya seru deh. Wih, desanya juga namanya desa asri, teh heran sih. Gimana? Ya, ini bakal date lagi, bukan studi date, tapi camping date. Buci mulu lah sih, padahal udah tembak beberapa kali bisa ditolak. Ente cuy. Yaudah deh, kalian cepet pulang terus berkemas. Adit bisa kan daftarinnya buat 5 hari aja. Buat harganya sama tempatnya di share di aja ya. Balik jalan ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besoknya, Della dan Adit sudah sampai duluan bersama wakil ketua desa di penginapan Desa Asri. Nah, ini kita sudah sampai di depan gerbang desa Asri. Wow. Temennya ada berapa lagi, Dit? Nah, 4 orang lagi Pak Aldi. Jangan panggil Pak, jadi kan saya cuma beda-beda. Ntar ada telepon dulu. Ayah genap siapkan. Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya berkumpul di depan penginapan Desa Asri. Gian ya? Iya Om Ali. Ayo seger tuh, es kelapa. Iya. Semuanya sudah di sini. Pak Ali boleh masuk sekarang. Tunggu sebentar. Sok, silakan. Sore Bu. Tunggu Ratna. Ini sedang mengandung, makan wajar saja mukanya kurang baik sekarang. Sampurasun. Mangga akan tetenya menikmati penginapan di Desa Asri. Kami ada keluar minum banget asli kamu senda. Itu yang hijau, warga desa di sini selalu muat jadi warga jadi semangat. Dia. Aku Dela. Abi Jan, sarang dia calon pemuda. Menikah. Aku dikira teh. Masa aku nggak pernah itu mah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mereka berkeliling bersama wakil ketua desa, akhirnya mereka sampai di penginapan mereka. Nah, di sini tempat kalian menginap. Ini ada ketua desa, Pak Damar, dan ini Ustadz Dairus. Di sini adalah tempat kalian akan menginap. Di sebelah sana ada rumahnya Bu Ratna jika kalian butuh air, paci, dan yang lain. Tapi jangan terlalu merepotkan dia karena dia sedang hamil. Sebelah saya ada Ustadz Dairus yang sudah mendoakan daya ini agar kalian tetap selamat. Pak Damar, apa larangan di sini? Tentu aja ada larangan dan aturan yang harus kalian patuhi di sini. Pertama, seperti larangan dan aturan biasanya, jangan berbicara sompral ataupun kasar di daerah sini. Jangan mengganggu warga. Jangan keluar di tengah malam. Jangan keluar di malam hari kelima. Dan saya ingin menambahkan sesuatu untuk tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Safera, sebaiknya kamu harus ganti. Saya rasa itu bocor. Loh, kok tahu? Oh iya, satu lagi. Di desa ini cuma ada 50 orang. Mohon atur nuhun, Pak. Pak.
Lalu Vira mengantar Syafera ke kamar mandi dan akhirnya mereka beristirahat di kamar mereka. Sorry ya Fir, aku habis dari toilet. Del, Kenapa Fir? ada yang aneh gak sih Del? Sama Ustaz Dairus itu? Kok dia bisa tahu Syafira lagi haid, padahal aku di sampingnya aja gak kecium bau apa-apa. Terus bocornya juga hampir gak kelihatan. Kebetulan aja itu Ra. Terus tadi juga kamu aneh gitu gak sih sama Bu Ratna? Kayak maaf pisan ya, bukannya apa-apa, hamilnya kayak gak normal tahu. Masa sih? Jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong sembarangan loh. Kamu gak dengar tadi Pak Damar bilang apa? Tada, gitar kesayangan gua nih. Wis, nice kan? Akhirnya gue bisa nyanyi lagi. Halo semuanya. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup. Tah, eta teh benang karma, dalau bagaya pisan eta mah. Gua tuh. Oke. Terasa gelap jatuh di ujung malam, menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit tentang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Lagi. Ente kadang-kadang cuy. Udah malam juga. Sebaiknya kita istirahat. Lalu saat tengah malam tiba, Del, Kenapa? kayaknya aku bocor lagi. Assalamualaikum, Bu Ratna, Bu. Tolong Bu. Nah, mana kalau di malam kalimatnya? Ya, kamu ingat kan kata Pak Damar? Kita nggak boleh keluar hari kelima. Ini hari kelimanya Jumat. Tos guru ganti. Untung aku cepat Del. Udah yuk, balik ke kamar. besoknya tepat di tengah malam, Harus sama mereka. Kalau nggak ada apa yang naon. Mereka lu gak di sini. lalu mereka melihat sesuatu yang aneh. Fix, ada yang aneh dalam desa ini. Anjing bangsat, itu bener anjing ah. Zat, ulang ngomong kasar anjing. Udah. Bisa aja dari udara sudah. Sinyal, kamu dapat apa? Sementara itu, Gian Aduh, kebelet anjing.
Madep. Besoknya, tepat sebelum azan maghrib, Kamu masih haid? Bentar aku cari Vira dulu. Kalau kamu nggak suka, kenapa kamu bertingkah seolah kamu suka? Kamu ngerasa aneh gak sih sama desa ini? Itu kan? secara tidak sengaja mereka berdua melihat pembalut punya Syafera dijelati oleh bayinya Bu Ratna. Lalu, setelah makan malam, Sia, bentar masih ada piring yang kotor. Ayo butuh bantuan nggak? Aku Putra dari Jakarta, anak Bu Ratna. Aneh nggak sih desa ini? Aku tahu jawabannya. Kalau kalian butuh bantuan, aku bisa bantu. karena mereka terus mengalami hal-hal yang aneh, akhirnya Della mengumpulkan teman-temannya untuk berdiskusi. Mungkin kalian pada tahu kenapa aku kumpulin kalian di sini. Aku mau membahas soal keanehan di desa ini. Ya, kenapa dari kemarin kumpul terus? Apa yang terjadi? Sebelumnya aku mau nanya sama Syafera, kamu 2 hari belakang menjelang maghrib buang pembalut sembarangan ya? Enggak, gila aja kalau aku buang sembarangan. Aku sama Vira buang kok. Cek ganti pertanyaan. Mana nggak bersihkan pembalut bersih tuh? Ya, Tuh kan? Enggak gitu. Bukannya aku nggak bersihin. Air di rumah Bu Ratna kotor banget, tidak aku nggak bisa. ya, kamu tahu kan, nggak bersihin pembalut di sini itu pamali. Pamali, larangan. Kayaknya kita udah ngelakuin itu semua di desa ini. Hah? Larangan apa? Jadi inget pas denger pamali. Waktu awal Gian minum air kelapa, itu teh sebenarnya teh nggak boleh. Apalagi si Syafera gak bersihin pembalut. Sama si Gian kan kencing di pohon. Tapi ada yang aneh. Aneh kumaha? Yang tadi jelasin ujian benar, tapi ada yang aneh. Saria ngerasa tuh amannya ketua desa sebelum ninggalkan kita di tempat camping. Non, kayak 50 orang di desa iya. Di desa ini cuma ada 50 orang. Waktu kita mau masuk ke desa ini, Aing nggak sengaja lihat ada 6 orang keluar pas pisan waktu orang asup. Terus Bu Ratna hamil leuwih ti 8 bulan. Pas bayinya lahir, Om Aldi dibunuh. Jika tumbal deui teh sih. Berarti kayak ngeganti nyawa gitu. Itu berarti pas kita masuk ke desa ini kita udah ngelarang. Hah? Ngelarang apa? Yang pertama yang kata Pak Damar bilang di desa ini cuma ada 50 orang. Dan kita berkemah menginap di sini cuma 6 orang. Terus yang kata Adit bilang, dia bilang ada yang keluar 6 orang di desa ini. Dan kita masuk ke desa ini. Terus kita kayak pengganti mereka nggak sih? Wah. Saya nggak nyangka kalian bisa sadar secepat ini. Ustaz Virus? Bukan Ustaz, tapi lebih tepatnya dukun. Anjing. Ustaz jadi-jadian gue ngaporin sih ke polisi. Aing guys nyawa Lila. Kedatangan Putra yang tiba-tiba membuat Syafera tenang dan memberitahu Della bahwa mereka bisa keluar dengan bantuan Putra. Oke, dengerin aku. Vira sama Gian bantuin beres-beres barang yang ada di penginapan ini. Terus Syafera sama Zean cari jalan keluar. Aku, Adit, sama Putra bakal menyelesaikan masalah ini. Della, Adit, dan Putra berlari ke arah rumah ketua desa. Putra, Della, Adit. Woi, cewek jalan. Ayo angkat. Anjir gak ada sinyal. Gian, tenang. Kamu kedinginan? Bentar aku ambil jaket dulu. Zean? Jangan lihat ke belakang. Aku mau ngomong yang satu hal yang mungkin kamu bosan dengarnya. I still love you bahkan setelah nafas terakhirku. Dikala kesedihan Syafera, ia menyadari
bahwa ia telah menyanyiakan lelaki yang sangat tulus mencintainya dan selalu ada untuknya. Sementara itu, Della telah membakar perjanjian yang dibuat oleh Putra dengan desa tersebut. Perjanjian yang dibakar oleh Della berubah menjadi suatu jam yang indah dan sayangnya Anjir, eta main batu, eta mah jam, aus gitu. Anjing, lumayan dijual mah 400-500 mah. Coba. Ya, ini bukan salah kamu, Sya. Ini bukan salah kamu. Itu jangan keluar, kita bisa keluar. Udah sampai. Itu bentar lagi sampai. Bentar, kita kayaknya balik lagi ke desa ini. selain kisah yang kami tayangkan, kami mengalami hal-hal yang aneh saat melakukan syuting untuk drama ini. Lokasi syuting kami berada di Cicendo 19A sebelum Potik Modern. Di hari kedua kami syuting, kami mengalami banyak hal-hal yang aneh karena kami harus syuting bagian malam hari. Dimulai dari satu adegan yang sangat membingungkan, di mana wakil ketua desa atau Om Aldi yang diperankan oleh Afgan harus ditusuk oleh ketua desa memuntahkan pewarna makanan merah yang dianggap sebagai darah di dalam drama. Setelah scene tersebut selesai, kami masuk ke dalam lagi untuk beristirahat, dan saat kami kembali, tidak ada sama sekali bekas dari pewarna makanan merah yang Afgan muntahkan. Tidak hanya itu, saat pengambilan gambar, HP aku pernah menjadi error. Saat kami melakukan syuting penusukan lagi, kami baru menyadari satu hal. Di sini pernah terjadi pembunuhan yang serupa. Sudah ada beritanya, sudah ada laporannya bahwa memang ada pembunuhan yang terjadi. Dan kami tidak tahu akan hal itu. Kami tetap syuting adegan tersebut tepat di mana tempat pembunuhan itu pernah terjadi. Jika kalian lihat foto ini, foto di mana aku syuting dan foto di mana pembunuhan pernah terjadi, itu benar-benar sama. Dan juga ada satu jawaban yang mungkin dipertanyakan, kenapa Dewi Asri yang ada di kisah ini hanya muncul sekali, yaitu Dewi Asri yang diperankan oleh Jihan. Nyatanya, saat kita melakukan syuting, Jihan menangis, panik, dan ketakutan. Entah dia mendengar, entah dia melihat, atau entah ada yang berbisik kepadanya. Terpaksa kami menghentikan scene untuk Jihan karena ia sudah tidak sanggup untuk menjalani scene lagi. Gian sekali Emang kunci motor mah? Gian. Sekali tek. Cepet. Ada tisu nggak? Tisu. Lalu, saat kami di rumah, kami semua menyadari bahwa hari itu adalah malam Jumat. Dan kami melupakan satu hal yang sangat penting. Tidak memberi salam, tidak pamit, dan tidak izin ke lokasi. Ini menjadi pesan tambahan untuk kalian semua, agar dimanapun kalian berada, dimanapun kalian akan menempati suatu tempat, haruslah kalian mengucapkan salam dan meminta izin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin